Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, karena kami dapat berkumpul untuk Zoom kami pada hari ini Bapa. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau turut campur tangan Bapa di dalam acara kami Zoom ini Bapa. Biarlah dalam acara untuk mengangkat untuk gereja, mengenai soal gereja yang terbuka Bapa. Biarlah kami saling dapat berbagi untuk pengetahuan Bapak, dan kami dapat sharing di sini Bapak. Biarlah Bapak, untuk pendeta kami Bapak, Engkau tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Bapak. Biarlah apa yang ia bicarakan pada ini Bapak menjadi rema bagi kami semua Bapak. Biarlah cara ini Bapak, Engkau berkati Bapak dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Bapak. Biarlah Engkau turut campur tangan di dalamnya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kita hari ini ada pembekalan tentang gereja yang terbuka. Nah, saya ingin cerita bangsa Portugal. Bangsa Portugal itu dulu punya semboyan namanya nothing more beyond. Artinya adalah tidak ada sesuatu yang akan dilampaui lagi. Jadi orang Portugal itu dia punya prinsip atau punya knowledge bahwa katakan bahwa besaran dunia itu hanya sebesar Laut Mediterania aja. Sehingga dia berpikir bahwa ketika orang melewati cakrawala, itu mereka akan hilang. Mereka akan jatuh lah, karena mereka berpikir bahwa ya masih tentang bumi yang datar ya. Beruntung kita ketemu namanya seorang penjelajah, namanya Columbus. Nah, Columbus ini dia menembus kegelapan samudra berhari-hari, berbulan-bulan. Sehingga dia pada tahun 1492 itu dia nemuin benua namanya benua Amerika. Apa sih maksudnya dari topik ini? Sebetulnya ketika kita, anak-anak Tuhan atau orang Kristen juga sadar bahwa kita itu jangan dibatasi dengan pemikiran-pemikiran yang tradisional atau mungkin konvensional. Nah, hari-hari ini itu kita harus berpikir yang more beyond, sesuatu yang bisa menembus batas, sesuatu yang bisa menembus dari segala keterbatasan kita. Nah, jadi kalau firman Tuhan bilang kan doing an extra mile. Ya, jika engkau suruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil gitu maksudnya, extra mile. Nah, maksudnya extra mile ini adalah ini, kita menembus batas-batasan pikiran kita. Nah, jadi hari ini kalau kita bicara tentang gereja yang terbuka, ya kita berharap bahwa kita akan dibukakan hari ini dengan kebenaran firman Tuhan dan kebenaran presentasi yang hari ini akan disampaikan oleh Pak Rodi, supaya kita bisa menjadi gereja yang terbuka. Oke, itu aja dari saya. Silakan Pak Rodi, waktu dan kesempatannya saya akan sambil share juga mengenai slide-nya. Terima kasih Mas Anton, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Shalom. Ada beberapa materi-materi yang saya dapatkan selama pandemi ini yang sangat memberkati, ya. Nah, saya mencoba sharing untuk apa yang saya dapatkan. Nah, di awalnya ini adalah satu topik yang menurut saya juga menarik buat kita semua, yaitu gereja yang terbuka, ya. Nah, ini supaya kita mempunyai paradigma yang sama, mempunyai persepsi yang sama tentang gereja hari-hari ini di dalam kita melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Gereja yang terbuka adalah karena ada satu kondisi hari-hari ini yang memaksa gereja harus menjadi terbuka, ya. Seperti apa kondisi-kondisi yang memaksa gereja untuk terbuka? Yaitu yang pertama adalah ketika ada pandemi ini mulai dari Wuhan, maka muncul adanya kegelisahan-kegelisahan. Sehingga di jemaat kita pun pada waktu itu ada satu kegelisahan tentang adanya pandemi ini. Bagaimana mensikapi satu dengan yang lain, lalu kemudian meningkat lagi, bagaimana kita harus bersalaman dan sebagainya, apakah dengan cara ini, cara itu, dan seterusnya, sampai akhirnya saya mencatat tanggal 22 Maret, gereja dianjurkan untuk tidak beribadah secara offline. Jadi artinya gereja tertutup. Ya, tidak lagi ada ibadah. Kenapa? Karena adanya pandemi ini. Mau tidak mau pada waktu itu, tanggal 22 itu, karena gereja tidak boleh beribadah, maka gereja tergopoh-gopoh, gereja dengan begitu terpaksa beralih ke ibadah online. Saya masih ingat betul bagaimana kita pertama kali ibadah online. Secara live disiarkan lalu FB-nya Bu Osi. Viewernya berapa? Nggak banyak. Tapi itu dilakukan dengan begitu mengagetkan. Karena kita nggak siap. Nah, yang kedua, menjadi terbuka karena kita kemudian beralih ke teknologi. Mau tidak mau kita diperkenalkan dengan yang namanya Zoom,
Mau tidak mau kita diperkenalkan dengan teknologi ibadah online dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pergeseran fungsi gereja. Dengan masa pandemi ini gereja ini tutup. Tapi kan pelayanan juga harus terus berjalan. Sebagaimana fungsinya gereja untuk tetap melayani. Gereja ada untuk supaya menjadi berkat. Nah, lalu yang keempat adalah malnutrisi rohani jemaat. Dengan adanya pandemi yang terjadi hari-hari ini, maka jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani, mau tidak mau mereka ada di rumah. Pada saat mereka ada di rumah, bisa saja mereka tidak terlayani. Mereka tidak lagi menerima berkat-berkat rohani, sehingga menjadi sesuatu kekeringan rohani, dan seterusnya. Lalu kemudian juga mengenai status quo gereja. Dengan adanya seperti ini, lalu keberadaan gereja bagaimana? Maka terjadi adanya satu perubahan. Kita rasakan itu di dalam gereja kita, ada perubahan. Maka memaksa gereja untuk menjadi terbuka. Ya, terbuka seperti apa? Gereja yang terbuka adalah gereja yang mau terus-menerus direformasi. Ketika masa pandemi ini terjadi, Tuhan bukakan hal-hal yang baru. Katakanlah begini, saya sebagai gembala, ketika masa pandemi ini mau tidak mau ibadahnya secara online. Nah, online seperti apa? Kita terus belajar. Tuhan bukakan hal-hal yang baru. Seperti yang minggu lalu ya, Michelle memberikan saya lagu -1 untuk nanti dipakai di setiap ibadah. Ini hal-hal yang baru yang sebelumnya saya nggak ngerti gitu kan. Tapi itu Tuhan bukakan untuk digunakan untuk ibadah berikutnya secara online. Dan kita juga melihat, di dalam masa-masa seperti ini Tuhan menunjukkan ada kekurangan, ada ketidakberesan di dalam pelayanan-pelayanan gereja yang mau tidak mau harus diperbaiki. Yang mau tidak mau harus dibereskan supaya pelayanan-pelayanan itu semakin baik. Ini yang harus dilakukan oleh gereja yang mau terus-menerus direformasi. Ya, artinya apa di sini kuncinya? Kuncinya adalah hati kita terbuka terhadap hal-hal baru yang katakanlah Tuhan bukakan untuk kita. Sebagai contoh misalnya, kalau dulu kita ibadah itu bisa kumpul sama-sama, kita cipika-cipiki, ya kan? Salaman, habis selesai ibadah kita fellowship dan sebagainya. Tetapi sekarang hari-hari ini Tuhan rubahkan. Sekarang juga mengenai baca Alkitab, tidak lagi dengan cara membaca buku Alkitabnya, tetapi ada aplikasinya, handphone, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, ini yang Tuhan bukakan hari-hari ini. Gereja yang terbuka adalah gereja yang tidak tutup. Hari-hari ini gereja semua tutup. Ya, itu kan ada, kalau di dalam slide ini kan ada tulisannya ya. The building is closed. Ya. Tapi the church is open. Gereja boleh tutup. Tapi pelayanan harus tetap berjalan. Ya. Orang tidak lagi kalau membutuhkan sesuatu, kalau dulu datang ke gereja minta didoakan dan seterusnya, ya. Tetapi enggak. Gereja kita secara fisik memang tutup. Tetapi pelayanan harus tetap jalan. Ya, gereja harus buka terus. Makanya sekarang ini, saudara, kita ada secara online. Ya, kita ada telepon yang terbuka. Mau tidak mau, pelayanan-pelayanan itu harus tetap berjalan. Contoh misalnya, komunikasi di antara kita terhadap sesuatu, termasuk tadi pagi ada sesuatu yang dibicarakan, saya, Mas Anton, Bu Nani, itu bicara di dalam satu topik gitu. Artinya apa? Pelayanan tidak tertutup, tapi pelayanan terus berjalan. Walaupun secara fisik gereja tutup, tapi jemaat harus tetap terlayani. Dengan cara seperti ini, maka mau tidak mau kita semua sebagai gereja harus terbuka. Sekarang contohnya adalah yang paling mudah, memakai sistem digital. Kita berdoa melalui Zoom. Jaraknya berjauhan, ada yang di sana, ada yang di sini, tetapi kita dipersatukan di dalam satu teknologi digital ini. Kita bisa berdoa sama-sama dan kita merasakan hadirat Tuhan juga dan kita diberkati. Ini yang dimaksudkan bahwa gereja yang terbuka adalah gereja yang tidak tutup. Kita semua adalah gereja yang harus terus-menerus melayani melalui yang Tuhan bukakan, yaitu teknologi hari-hari ini. Gereja yang terbuka adalah gereja yang hidup tidak dingin. Ya, firman Tuhan katakan kalau suam-suam kuku kan dimuntahkan begitu ya. Gereja yang hidup itu seperti apa? Gereja yang dinamis, gereja yang bergerak, gereja yang berkarya, gereja yang memiliki ide-ide, itu adalah gereja yang hidup. Orang yang hidup adalah orang yang bergerak, tidak berdiam diri, yang mempunyai ide-ide baru, ya, kreativitas yang baru dan seterusnya.
Jadi sekalipun gereja secara fisik hari-hari ini tutup, tetapi kita sebagai gereja dalam tanda petik yang terbuka harus tetap memiliki vitalitas dan semangat untuk melayani, tidak dingin dan tidak suam-suam kuku. Nah, gereja yang hidup harus seperti apa? Bagaimana gereja itu bisa dinamis? Nggak ada lain adalah dengan kehangatan kasih Kristus. Kalau kita memiliki kasih Kristus, maka akan bergairah, tidak akan dingin, tidak akan suam-suam kuku, ya. Nah, makanya ada doa-doa melalui Zoom itu, ya yuk kita undang semuanya sama-sama supaya kita terus di dalam kegairahan kasih Kristus, sehingga kita terus didorong, diberikan api untuk melayani dengan sungguh-sungguh, siap berubah, ya tidak agile gitu ya, tidak di dalam zona kenyamanan, sudahlah saya seperti ini, yang lain aja yang bergerak, saya kan nggak usah lah gitu ya. Tidak, tetapi siap berubah. Lalu yang berinteraksi dengan orang-orang baru. Nah, seperti apa berinteraksi dengan orang-orang baru? Contohnya begini, kalau ibadah offline itu rata-rata antara 60-70 jemaat beribadah, betul ya? Ketika ibadah online, itu ternyata viewer kita bisa mencapai 100 orang lebih. Walaupun itu pun juga harus kita teliti lagi. Ada orang yang melihat tayangan ibadah online itu hanya sekian menit, nengok sebentar, lalu keluar bisa saja. Dari angka-angka yang kita perhatikan, selama ibadah online ini ada peningkatan. Nah, ternyata ketika mereka melihat tayangan-tayangan seperti itu dan mereka mendapatkan berkat, kemudian mereka interaktif. Ada yang menghubungi saya, yang tadinya saya nggak kenal. Ada orang dari Ambon, ya merasa diberkati dengan tayangan ini. Lalu menghubungi saya, lalu terjadi komunikasi. Ternyata kita menemukan berinteraksi dengan orang-orang yang baru melalui pelayanan yang Tuhan bukakan ini. Ini membuka pelayanan gereja menjadi lebih luas. Karena apa? Kita tidak dingin, tapi kita terus tetap sungguh-sungguh. Gereja yang terbuka adalah gereja yang digital. Nah, ini dia. Ada satu topik yang saya ikuti, IT for God. Nah, mau tidak mau, gereja hari-hari ini akan masuk di dalamnya. Mau tidak mau bersentuhan dengan era digital ini, ya. Dipaksa untuk masuk ke dalamnya. Seperti contoh tadi itu, doa secara Zoom, ibadahnya online, ya, melalui YouTube dan sebagainya dan sebagainya. Mau tidak mau, kita harus terbuka terhadap teknologi ini. Dan saya sebagai dalam tanda petik generasi baby boomers ya masuk dalam situ mau nggak mau saya dipaksa. Ya, sudah dipaksa untuk apa? Belajar di dalamnya. Umumnya yang ada menguasai teknologi ini adalah anak-anak muda. Ini generasi digital, ya. Kalau ditanya anak-anak muda mengenai ini tahu semua. Untuk tayangan online ini kan anak-anak muda yang nangani. Saya tinggal rekaman, lalu saya serahkan ke anak-anak muda bikin satu kreativitas. Maka anak-anak muda yang kebanyakan melek teknologi, yang menguasai teknologi harus ambil bagian di dalamnya. Makanya dalam kesempatan ini saya minta supaya anak-anak Richard, ya, yang karena dalam tanda petik itu mereka begitu tahu akan dunia digital ini, harus ambil bagian. Contoh Mutiara yang waktu yang lalu, ya, dia memberikan kita satu tayangan, ya. Bagaimana anak-anak muda ini berbicara tentang, jangan takut mengenai ini, tetap semangat dan sebagainya. Itu salah satu kreativitas. Itu harus lebih dilanjutkan lagi. Pelayanan-pelayanan ini semakin luas. Dibutuhkan apa? Kreativitas supaya tayangan-tayangan yang melalui dunia digital ini tidak monoton. Ya. Saya juga melihat ada satu tayangan pendeta besar yang pasti kalau saya sebutkan pasti dikenal. Saya lihat tayangan beliau di online-nya, saya tonton dan sebagainya. Tapi setting tempatnya seperti itu terus-menerus, ya, lokasinya nggak pindah-pindah, padahal materinya bagus. Tapi lama-lama kemudian menjadi satu kejenuhan gitu ya. Saya mempelajari, kalau begitu harus ada sesuatu kreativitas supaya yang nonton ini tidak bosan. Kenapa? Karena sekarang ini terbuka. Orang mau melihat tayangan gereja apa saja, itu bisa. Kita nggak bisa menutup pengerja GBI HOT. Harus semuanya menonton tayangan dari HOT misalnya. Nggak bisa. Karena semua terbuka. Dan mereka bisa memilih apa saja yang mereka bisa didapat. Gitu. Itulah sebabnya kita harus ada inovasi-inovasi. Gereja yang terbuka adalah gereja yang berkolaborasi.
Artinya apa? Nggak bisa. Ini misalnya pekerjaan atau pelayanan anak-anak muda. Jadi sudah anak muda sendiri jalan sendiri. Oh, ini pelayanan orang-orang tua. Orang-orang tua jalan sendiri. Nggak bisa. Ini adalah pelayanan sekolah minggu. Sekolah minggu jalan sendiri. Nggak bisa. Jadi gereja yang terbuka adalah gereja yang berkolaborasi satu dengan yang lain, itu harus saling bersinergi, saling memberi, saling menerima bantuan. Nggak bisa berjalan sendiri-sendiri, karena kita sekarang ini mau tidak mau saling membutuhkan. Satu hal yang bisa kita lakukan, ya kan? Anak-anak kita sekolah minggu ini belum tersentuh. Lalu bagaimana mereka bisa kita layani? Apakah hanya anak-anak mudanya saja, atau hanya orang-orang tuanya saja yang dilayani? Dengan adanya teknologi digital ini, lalu bagaimana anak-anak sekolah minggu? Nah, ini kan perlu dipikirkan. Bagaimana caranya mereka bisa dilayani? Nah, makanya harus saling memberi bantuan sehingga semuanya bisa terlayani. Dengan cara apa? Memanfaatkan teknologi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Puji Tuhan. Lalu juga bagaimana membuat satu proyek bersama. Bagaimana anak-anak sekolah minggu bisa dilayani. Apa yang kita lakukan? Saya berpikir gini, gimana kalau bikin satu tayangan buat anak-anak sekolah minggu kayak menari bersama dengan seperti itu ya. Saya nggak ngerti bagaimana caranya secara teknologi. Nah, kalau kita buat proyek bersama, lalu kemudian bukan hanya minggu pagi saja, tapi ada sesuatu yang kita bisa berikan untuk pelayanan ini, berkolaborasi. Ya, gereja yang terbuka adalah gereja yang memiliki hati misi. Ini kan hatinya Tuhan Yesus. Amanat agung, cari jiwa-jiwa. Bukan berarti bahwa ketika gereja secara fisik tutup, misi selesai. Ada satu tantangan baru. Ketika gereja secara fisik tutup, ini adalah ladang misi untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih luas lagi. Bisa menjangkau dunia. Bagaimana caranya menjangkau dunia? Ya melalui teknologi ini. Kalau gereja secara fisik terbatas, tapi kalau secara digital ini tidak terbatas. Dia akan tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Kita bisa kemana-mana dan menjadi terang bagi dunia. Bukankah ini apa yang isi hatinya Tuhan, gitu ya? Seperti apa misi yang kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nanti ini menjadi satu diskusi sendiri, ya, menjadi sesuatu yang buat kita tantangan sendiri, misi seperti apa yang bisa kita lakukan. Nah, tentunya di dalam landasan teknologi yang sekarang ini sedang terjadi, ya. Gereja yang terbuka adalah gereja yang kreatif dan inovatif. Nah, ini dia. Jadi tidak monoton. Minggu pagi ibadahnya seperti itu. Harus ada satu kreativitas sehingga ibadah itu menarik. Ibadah minggu online bukan hanya ditarik yang ada di gereja kemudian divideokan, tapi bagaimana ada sesuatu yang kemudian ketika beribadah bersama-sama, ya, semakin ditunggu. Oh, kalau ada ibadah PBI HOT ini ada sesuatu yang baru nih, kayaknya menarik nih untuk kita lihat, untuk kita bertahan sampai selesai, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita gali. Nah, biasanya apa? Yang bisa melakukan ini ya anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan ada sesuatu, pengennya sesuatu yang baru ya. Senangnya yang baru, ada kreativitas yang baru. Yuk, dalam kesempatan ini saya dorong anak-anak muda, khususnya Richard, ya. Yuk memberikan satu kreativitas untuk pelayanan kita, ya. Ada inovasi, berbagi rasa dan percaya. Nah ini, jangan sampai ada gap. Ini generasi yang tua, ketika ada generasi muda yang mau maju, mempunyai kreativitas, jangan sampai kemudian kita yang tua bilang, lu tahu apa sih, masih kecil gitu kan. Tapi harus kita support. Nah tentunya juga anak muda jangan langsung bus melejit kenceng sendiri, tapi juga harus ada, kalau dalam istilah bahasa Ibraninya, kulon nuwun lah kepada orang tua, ya mohon restu gitu ya. Nah seperti ini, jadi memang harus ada rasa saling percaya, saling mendengar dan belajar. Kita mendengar yang tua bisa belajar dari yang muda juga bisa belajar dari yang tua. Salah satu kreativitas itu yang saya amati dalam ibadah online, itu kemarin satu keluarga nyanyi bareng sebagai pemuji penyembah. Ini kan ada bapak, ada ibu, ada anak nyanyi bareng. Itu saya nggak tahu namanya siapa ini keluarga ini kan. Tapi itu memberkati sekali. Yang selama ini cuma dia biasa anak-anak muda gitu kan.
Tapi kemudian muncul sesuatu yang baru, ada satu keluarga menjadi pemuji, penyembah. Wih, itu ada satu kreativitas. Nah, seperti itu kita bisa lakukan. Apalagi, ya nanti harus muncul kreativitas yang baru. Ini yang namanya gereja yang terbuka. Ya, sehingga kemudian bisa dinikmati. Gereja yang terbuka adalah gereja yang tidak eksklusif. Kamu pengerja GBI HOT ya, ini berarti gereja kita sama-sama. Kamu jemaat dari gereja GBI HOT ya, berarti kita sama-sama. Enggak. Bukan lagi gereja yang tertutup dengan persyaratan kalau mau jadi pengerja atau jadi jemaat GBI HOT, ayo bikin namanya kartu jemaat. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang ini era terbuka. Jadi bagaimana mereka bisa menikmati gereja GBI HOT? Ya silakan. Ya, mereka merasa nyaman dan kemudian merasa terlayani dengan konten-konten yang kita berikan kepada mereka. Ini juga sangat memberkati gitu ya. Jadi gereja dengan masyarakat yang ada itu saling terikat, saling berbagi. Supaya apa? Kita bisa menjadi saksi Kristus ya. Jadi bukan lagi sekarang eranya gereja yang tertutup, tapi sekarang era mau tidak mau gereja ini akan terbuka ya. Terbuka, kita akan menjangkau siapa saja ya, dari manapun, dari pelosok semua bisa terjangkau dengan apa yang ada sekarang ini, mau tidak mau ya, dunia digital ini ya. Nah, ini gereja yang terbuka adalah gereja yang Bible based ya. Dasarnya adalah Alkitab. Jangan lari dari Alkitab. Semuanya harus berdasarkan Alkitab sebagai fondasinya, sebagai landasannya, Kristus sebagai sentralnya. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan tentang Kristus. Bukan yang lain. Berbicara tentang Kristus. Kristus sebagai kepala gereja. Gereja ada untuk Tuhan. Gereja ada adalah untuk umat Tuhan. Jadi semuanya adalah Bible based dan Kristus. Jadi sentralnya. Nah, ini harus kita lakukan. Bukan kebesaran daripada seseorang. Bukan kebesaran dari pendeta, bukan, tapi kebesaran Tuhan, ya. Ini yang harus dilakukan oleh gerejanya di hari-hari ini. Ini yang dapat saya sampaikan, ada 9 poin ini. Gereja yang harus terbuka adalah mau berubah, ya. Mau aktif dan tumbuh, terus panas, tidak suam-suam kuku, ya. Mau tidak mau harus menjadi gereja yang bersentuhan dengan era digital ini, berkolaborasi, tidak lagi terpetak-petak, tidak terkotak-kotak, memiliki hati misi. Sekalipun gereja tutup, tetap kita harus melakukan misi. Ya, kreatif dan inovatif, supaya ketika semua sajian itu yang kita berikan itu menjadi satu berkat. Ya, tidak eksklusif, tapi gereja ini terbuka. Dan yang 9 adalah Alkitabiah, senternya adalah Kristus. Nah, ini yang harus jadi landasan kita. Ya. Puji Tuhan, sebenarnya banyak materi-materi yang lain yang saya dapatkan, tetapi ini yang di awal. Ya. Nah, ini dia. Ada satu ayat yang buat kita renungkan. Lukas 24 ayat 31. Saat itu mata mereka terbuka. Saat itu, saat kapan? Saat sekarang ini mata kita terbuka. Dan mereka mengenali Yesus. Nah, apakah kemarin itu nggak mengenali? Mengenali. Cuman sekarang kita lebih lagi mengenali supaya yang namanya hati Yesus itu bisa kita sebarkan lebih luas. Amanat agung bisa kita lakukan lebih lagi. Namun tiba-tiba Yesus menghilang dari pandangan mereka. Ya, jadi melalui ini kita dibukakan bahwa ada ladang-ladang yang Tuhan bukakan. Ya, nah ini hanya singkatan-singkatan saja. Gereja terbuka seperti apa? Ya, A itu Alkitab, P3 ya pelajaran, persekutuan, pelayanan, aplikasi. Nah ini ya yang gereja terbuka seperti apa ya, Alkitab, pelajaran, persekutuan, pelayanan, dan aplikasi. Nah kedepannya bisa saja kita lakukan misalnya pendalaman Alkitab secara online. Ya model begini kan, cool bisa sama-sama belajar Alkitab bersama-sama ya, yang dihubungkan satu dengan yang lain. Nah ini yang dimaksud gereja terbuka ya. Bisa belajar bersama-sama, persekutuan, pelayanan bersama-sama. Ya, kalau cool kan motonya apa? KTM. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Hal ini bisa kita lakukan sebagai alat untuk ber-KTM. Bukan saja
eksklusif. Ya, sudahlah ini anggota kul ini enggak. Tapi ini akan jadi terbuka. Siapa saja bisa kita ajak gabung di dalam bersama-sama. Gereja terbuka. Terbuka. Teknologi, digital, entrepreneurial, ya, eksternal, regenerasi, reformasi, belajar, berubah, baru terus, ujung bumi, ujung jari, ya sekarang semuanya ada di ujung jari, sampai nanti bisa dari ujung jari kita sampai ke ujung bumi itu. Kolaborasi kreatif, alkitabiah aplikatif. Ya, oke, saya kira itu saja. Nanti kesempatan yang akan datang saya akan menyampaikan bagaimana kita dengan teknologi. Ya, apa yang saya dapat saya akan sharingkan. Pak moderator silakan. Kita buka yuk Yesaya 43. Itu ayat 19 sampai dengan 21. Nah, Yesaya 43 ayat 19 begini bunyi. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Hari-hari ini memang Tuhan tuh punya sesuatu yang baru ya. Tuhan bikin new normalnya Tuhan gitu. Nah, dari ayat ini sebetulnya Tuhan minta kita itu jadi gereja yang dinamis. Tadi Pak Rodi udah highlight beberapa poin tentang dinamis. Maksudnya apa sih move forward? Move forward ini jangan sampai bahwa kondisi hari-hari ini membuat kita itu jalan di tempat, membuat kita itu nggak berkreasi, selalu ngeliatnya ke belakang. Rasa nyaman yang dahulu tuh kita harus tinggalin sih. Nah, makanya ada statement yang begini, orang yang banyak berkeringat dalam latihan, itu akan sedikit berdarah dalam pertempuran. Ya, jadi maksudnya adalah hari-hari ini nih, kita ini harus benar-benar berkeringat, gereja harus berkeringat, supaya apa? Supaya untuk mencari sesuatu yang baru ini bisa diterima sama masyarakat atau sama jemaat-jemaat yang ada. Nah, kita rindu bahwa tadi Pak Rodi sudah encourage kita buat teman-teman, khususnya juga semua kita yang ada di sini, khususnya yang mengikuti acara ini, benar-benar kita mau tangkap apa yang harus kita kerjain gitu. Ya, ingat bahwa keluar dari Mesir mudah, tapi keluarin Mesir dalam hidup kita itu nggak mudah. Artinya betul. Adalah ini kita keluarin sesuatu yang lama, serasa nyaman kita, ya selama ini selalu dilayani, selalu terima aja, makanan tuh diterima aja. Nah, hari-hari ini Tuhan minta anak-anak Tuhan harus keluar dari itu semua, lalu memberikan dampak, memberikan sesuatu yang baru. Nah, saya ingat waktu itu, nah kebetulan saya lagi minum Starbucks, jadi Starbucks itu masuk ke China, itu sangat susah juga. Ternyata 2% konsumsi kopi di China itu cuma 2% konsumsi kopinya. Sedangkan mereka tuh mayoritas adalah peminum teh gitu. Tapi masuk sesuatu yang susah ini, contoh gereja ya, saya melihat bahwa gereja ini hari-hari ini susah untuk masuk ke dunia digital. Karena apa? Karena kita kesannya jadi terbelakang. Kita tuh ketinggalan zaman, gereja ketinggalan zaman. Nah, makanya saya sempat bicara ke semuanya, ke teman-teman pengerja juga, terus kita ngobrol juga dengan Pak Rodi bahwa gereja segera harus berinisiatif gitu. Kita harus segera menghasilkan sesuatu di dunia digital ini supaya ya gereja jemaat-jemaat terpelihara.